Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan atas Henita Komariah, Cynthia Abista, Asri Murtiningrum, dan Sarah akan membahas tentang menilai hasil karangan siswa yang meliputi pertama pemantauan kegiatan menulis siswa secara informal, dan yang kedua pengukuran proses menulis siswa dan pengukuran hasil tulisan siswa. Bahasan yang pertama akan dibahas oleh saya, Henita Komariah, yaitu apa sih menilai hasil karangan siswa itu? Yaitu melakukan penilaian. Nah, penilaian tersebut sangat perlu dan seorang guru itu dituntut untuk menguasai kemampuan dalam penilaian terhadap siswanya tersebut. Karena untuk dapat mengetahui kemampuan siswa yang telah dikuasainya. Dari pengetahuan tersebut, guru dapat mencari solusi dan mengambil tindakan perbaikan ketika terjadi nilai siswanya itu buruk atau kurang sesuai dengan harapan. Nah, menurut Rofi Udin tahun 1996 juga berpendapat bahwa penilaian itu merupakan bagian integral dari kegiatan pengajaran. Istilah penilaian itu seringkali disamaartikan dengan 4 istilah seperti tes, pengukuran, penilaian, dan pengambilan keputusan. Padahal sebenarnya 4 istilah tersebut itu memiliki artinya masing-masing. Selanjutnya, saya akan bahas maksud dari 4 istilah tersebut. Pertama itu ada tes. Tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan siswa dan berdasarkan prestasinya, mengerjakan tugas-tugas tersebut dapat ditarik dari kesimpulan tentang aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Jadi intinya, tes itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Seperti siswanya itu melakukan tes untuk mengetahui bahwa kemampuannya itu di bidang apa, bakatnya itu di bidang apa, sehingga dia bisa lebih tahu gitu bahwa bakatnya itu apa, sehingga dia bisa memilih jurusannya itu lebih tepat gitu. Selanjutnya ada pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses melukiskan aspek-aspek tertentu dari tingkah laku siswa ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes. Jadi, dapat diartikan bahwa pengukuran itu adalah proses pemberian angka atau usaha memperoleh deskripsi suatu tingkatan di mana seorang peserta didik itu telah mencapai karakteristik tertentu. Penilaian. Berikutnya ada penilaian. Nah, penilaian itu adalah sebagai proses membandingkan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu dalam rangka memperoleh gambaran kualitas aspek kepribadian yang diukur. Jadi, misalkan dalam menilai kemampuan membaca. Nah, kegiatan penilaiannya itu bisa dilakukan dengan kegiatan pengukuran berupa tes membaca. Dan istilah yang terakhir itu ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pemanfaatan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan perihal pengajaran. Nah, kegiatan pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dengan menggunakan data lengkap yang diperoleh dari hasil tes pengukuran dan dari hasil penilaian keseluruhan sebagaimana terlihat dari kesimpulan yang saya akan jelaskan. Nah, sekian dari pembahasan saya. Kesimpulan yang dapat saya tarik itu bahwa seorang guru itu perlu untuk menguasai dalam penilaian, terutama dalam proses-proses penilaiannya tersebut seperti tes, pengukuran, penilaian, pengambilan keputusan. Pertama dilakukannya tes untuk mengetahui bakat siswa, kemudian setelah itu melakukanlah pengukuran seberapa luas siswa itu dalam mengembangkan kemampuannya tersebut. Setelah itu melakukan penilaian, yaitu perbandingan antara siswa satu dengan siswa yang lain untuk mengetahui seberapa tinggi, seberapa bagus
peningkatannya tersebut, pengembangan pengetahuannya tersebut. Setelah itu tahap akhirnya itu melakukan pengambilan keputusan, yaitu sama halnya dengan evaluasi untuk mengetahui bahwa kegiatan proses penilaian yang sebelumnya dilakukannya itu bagus atau cocok atau efektif enggak gitu kalau digunakan dalam sistem penilaian seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Abista sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang istilah tes, penilaian, pengukuran, dan pengambilan keputusan. Yang pertama itu ada tes. Tes adalah sejumlah tugas yang harus dikerjakan siswa dan berdasarkan prestasinya. Mengerjakan tugas-tugas tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang aspek-aspek tertentu dari kepribadian siswa. Yang kedua ada penilaian. Penilaian dapat diartikan sebagai proses perbandingan hasil pengukuran dengan patokan atau kriteria tertentu dalam rangka memperoleh gambaran kualitas aspek kepribadian yang diukur. Yang ketiga ada pengukuran. Pengukuran merupakan suatu proses melukiskan aspek-aspek tertentu tingkah laku siswa ke dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan alat ukur yang dinamakan tes. Yang keempat, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan pemanfaatan hasil penilaian untuk berbagai kepentingan yang terkait dengan perihal pengajaran. Lalu, untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat tersebut, kegiatan penilaian hendaknya didasari pada prinsip. Nah, di sini ada beberapa prinsip untuk memperoleh hasil penilaian yang akurat. Yang pertama adalah prinsip integral atau komprehensif, yakni penilaian pengajaran yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Nah, yang kedua ada prinsip berkesinambungan, yakni penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa sebagai hasil dari kegiatan belajar tersebut. Yang terakhir yaitu prinsip objektif, yakni penilaian pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Murtiningrum, NPM saya 1950600. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk-bentuk assessment dan pemantauan informal. Yang pertama adalah penggunaan portofolio. Penggunaan portofolio ini merupakan cara yang sangat inovatif untuk menilai hasil belajar siswa dan untuk menunjukkan kemajuan belajar siswa. Tujuan penilaian dalam pengajaran menulis adalah untuk mengetahui bagaimana siswa dapat mengembangkan dan mengkaji tulisan belajar mereka. Lalu, ada cuplikan kinerja. Cuplikan kinerja adalah cara yang dilakukan dengan melihat siswa melakukan tugas, proses, atau produk yang dibuatnya. Untuk selanjutnya, melihat dan menilai proses dan produk yang dibuatnya untuk mengetahui tingkat pengetahuan atau skill siswa yang dapat dikatakan sebagai penilaian performance atau penilaian kinerja. Kemudian, bentuk assessment yang selanjutnya itu adalah rubrik. Rubrik merupakan pedoman penilaian yang berisi tentang aspek-aspek yang akan dievaluasi yang berkaitan dengan tulisan siswa. Contohnya adalah penilaian hasil laporan pekerjaan anak. Selanjutnya itu adalah observasi. Observasi ialah teknik assessment alternatif yang dilakukan dengan cara pengamatan secara teliti serta mencatat secara sistematis tentang segala sesuatu yang terjadi di kelas berkaitan dengan segala sesuatu yang ditargetkan oleh guru. Kemudian ada diskusi. Diskusi adalah peran guru dijadikan sebagai pendengar dan pembimbing. Guru pun mampu dan diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan menulis. Yang terakhir yaitu mengumpulkan contoh.
Mengumpulkan contoh merupakan kegiatan pengumpulan map-map yang berisikan pekerjaan yang sedang dilakukan, seperti penulisan puisi, laporan, serta berkas-berkas yang sedang dibuat maupun direvisi yang menggunakan proses tulisan. Selanjutnya ada menyimpan catatan atau jurnal. Jurnal ini merupakan catatan harian siswa yang menggambarkan kegiatan siswa setiap hari. Catatan ini berisikan hal-hal yang dilakukan siswa di dalam kelas maupun di luar jam sekolah. Guru dapat menggunakan catatan ini sebagai penguatan, motivasi, dan pertimbangan kepada siswa. Catatan ini meliputi penggandaan tulisan, catatan anekdot dari hasil observasi dan pertemuan, penandaan, strategi, dan kegiatan penulisan saat siswa berperan serta selama menulis. Kemudian ada catatan yang bersifat anekdot atau file card. Itu merupakan catatan pengamatan informal yang menggambarkan perkembangan bahasa maupun perkembangan sosial, kebutuhan, kelebihan, kekurangan, kemajuan, gaya belajar, keterampilan, dan strategi yang digunakan peserta didik atau yang berkaitan dengan hal apa saja yang tampak bermakna ketika dilakukan pengamatan. Catatan ini berisi komentar singkat yang spesifik mengenai sesuatu yang dikerjakan dan yang perlu dikerjakan siswa yang didokumentasikan secara terus-menerus sehingga menggambarkan kemampuan berbahasa anak secara luas. Catatan tersebut mencakup kelebihan, kekurangan, dan kemajuan-kemajuan yang dicapai siswa. Dan yang terakhir ada penandaan atau checklist. Guru dapat menggunakan bermacam-macam daftar checklist yang digunakan untuk menilai kegiatan menulis siswa. Beberapa petanda yang dapat digunakan adalah bentuk tulisan, cara penulisan, tanda baca dan kemampuan mekanik lainnya, topik tulisan atau tema, aktivitas proses menulis, salah tulis kata dengan kategori pengejaan, jenis revisi, dan kemampuan menulis.